Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Siti Nurhijrianti di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian yang baru aja gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, kalian tekan tombol like-nya, tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan video pembelajaran kemarin tentang teks laporan hasil observasi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kalau kemarin itu tentang ciri, tujuan, dan definisi dari teks laporan hasil observasi. Kalau di video pembelajaran kali ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di teks laporan hasil observasi. Langsung aja kita ke tujuan pembelajarannya ya. Nah, setelah kalian sebagai siswa menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Oke, langsung aja kita ke struktur dari teks laporan hasil observasi ya. Struktur yang pertama ada pernyataan umum, kemudian struktur yang kedua ada deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga atau yang terakhir ada simpulan. Nah, kita ke struktur dari pernyataan umum terlebih dahulu ya. Pernyataan umum ini isinya biasanya definisi umum atau pengertian umum objek atau subjek yang dibahas. Definisi itu pengertian umumnya, kemudian klasifikasi umumnya. Nah, pokoknya dalam pernyataan umum itu informasi umum tentang objek yang dibahas tersebut ya. Nah, biasanya berada di paragraf pertama. Dan kita ke struktur teks laporan hasil observasi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini isinya tentang rincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya kalau kalian membuat teks laporan observasi tentang binatang, berarti deskripsi bagiannya itu tentang ciri fisik binatang tersebut, habitat binatangnya, makanan binatang tersebut, dan perilaku si binatang tersebut. Nah, kalau yang kalian observasi adalah objek atau bangunan, nah itu bisa isinya tentang klasifikasi objek tersebut, jadi kelas-kelasnya, jenis-jenisnya, atau bisa juga manfaatnya, kemudian bisa juga sifat khusus atau ciri-cirinya, ciri-ciri khusus objek tersebut gitu. Atau kalau tumbuhan sama aja tadi seperti binatang ya, ciri-ciri tumbuhannya, kemudian proses fotosintesis atau apanya gitu. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, simpulan ini isinya tentang ringkasan umum dari awal sampai akhir teks laporan hasil observasi yang mengenai objek yang dilaporkan. Nah, tapi simpulan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Kita ke kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ya. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kata istilah. Nah, apa itu kata istilah? Untuk kalian kelas 7 pasti baru mendengar ya kata istilah. Kata istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan proses, keadaan, sifat yang khas atau khusus dalam bidang tertentu. Nah, contohnya dalam bidang biologi, kata istilahnya ada ekosistem, habitat, abiotik, anatomi. Nah, kata-kata tersebut kan jarang sekali kita temukan dalam percakapan kita sehari-hari yang biasa menggunakan kata pintu, meja, depan, belakang gitu. Itu kan kata-kata biasa, tidak khusus. Nah, kalau kata istilah itu kata khusus atau kata khas yang biasanya kita temukan ketika kita mempelajari bidang tertentu. Tuh, kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Nah, biasanya ditandai dengan kata sambung atau kata hubung atau konjungsi. Konjungsinya biasanya yaitu, selain itu. Nah, yang seperti itu. Oke, itu dia materi di
pembelajaran kita kali ini, struktur dan kaidah kebahasaan tentang laporan hasil observasi. Sekarang silakan kalian perhatikan teks observasi yang akan saya bacakan dan cermati baik-baik, karena setelah itu ada latihan yang harus kalian kerjakan di rumah. Kucing. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiahnya Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya dikenal adanya kucing kampung Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni, pure breed, seperti Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Jumlah kucing ras hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia. Sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran seperti kucing liar atau kucing kampung. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Kucing memiliki mata atau penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi yang lemah. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Misai dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah badannya dapat melewati ruangan yang sempit seperti pipa. Karena jarak antara kedua ujung kumis kucing hampir sama dengan lebar tubuhnya. Selain kumis, ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan, sehingga musuh atau mangsanya tidak mendengar atau mengetahui kedatangan kucing. Sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossicles. Dengan tulang ini, kucing dapat mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Nah, itu teks laporan hasil observasi tentang kucing. Nah, sekarang latihan yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama, tentukan struktur dari teks laporan hasil observasi kucing. Jadi, menurut kalian nih, struktur definisi atau pernyataan umumnya yang mana, deskripsi bagiannya yang mana, dan simpulannya yang mana. Ditentukan ya. Paragraf 1 di sampingnya misalnya deskripsi bagian gitu. Kemudian latihan yang kedua, tentukan kaidah kebahasaan dari teks kucing tersebut. Jadi kata istilah yang ada dalam teks kucing tersebut kalian tulis gitu, dan kalimat rinciannya gitu.
sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur yang saya jelaskan barusan di video ini. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang baru aja gabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.